Om Swastiastu. Selamat datang di pembelajaran teknik animasi 2D dan 3D. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi berbasis vektor. Bersama saya, Ikomang Priyatna. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan jenis-jenis teknik animasi dengan lengkap. Kemudian, tujuan selanjutnya, peserta didik diharapkan dapat melakukan alur kerja pembuatan animasi 2 dimensi berbasis vektor. Nah, ketika mendengar kata animasi, apa yang terlintas di pikiran Anda? Apa yang Anda ketahui tentang animasi? Nah, silakan nanti Anda jawab di kolom komentar. Nah, pengertian animasi dapat dibedakan dari dua sudut pandang. Secara umum, animasi merupakan gambar bergerak yang terbentuk dari sekumpulan gambar yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan. Jadi, gambaran secara umum animasi itu adalah kumpulan gambar yang bergerak secara beraturan. Dari sisi multimedia, pengertian animasi yaitu cara menggunakan program pada komputer untuk menghasilkan gerak suatu objek pada layar. Artinya, dalam dimensi multimedia, animasi itu adalah bagaimana kita menggunakan suatu program yang berinstal pada komputer untuk menghasilkan suatu gambar atau suatu objek yang kita susun secara beraturan yang nantinya akan kita berikan alur agar mengikuti pergerakan yang telah kita tentukan. Nah, adapun jenis-jenis animasi yang nanti akan kita pelajari, yang pertama itu adalah animasi tradisional, kemudian yang kedua itu adalah animasi berbasis vektor, kemudian yang ketiga animasi 3 dimensi, yang keempat motion graphic, kemudian yang kelima adalah stop motion. Nah, kita bahas dari yang pertama. Animasi tradisional itu adalah animasi yang dibuat dengan gambar manual oleh tangan, yang kemudian dirangkai menjadi rangkaian gambar animasi, di mana orang yang mengerjakan animasi itu disebut animator. Jadi pada animasi tradisional itu, animasi digambar manual oleh animator pada secarik kertas, kemudian nanti disusun atau dirangkai agar menjadi gambar yang bergerak. Nah, contoh film animasi yang menggunakan konsep animasi tradisional itu ada film Pinocchio pada tahun 1940, kemudian ada film Animal Farm pada tahun 1954, ada film The Lion King pada tahun 1994, dan ada film Spirited Away pada tahun 2001. Nah, lalu di samping kita akan putarkan bagaimana contoh daripada animasi tradisional itu sendiri.
This time, victory is mine. It's over. Take this! Nah, video yang barusan itu diputar merupakan contoh animasi tradisional jenis flipbook, di mana animator menggambar gambar di helaian kertas, kemudian disusun atau dirangkai sesuai dengan alur yang diinginkan. Nah, kemudian kertas itu kemudian dijalankan seperti yang tadi, atau cara memainkan flipbook itu seperti yang diputar pada video. Kemudian juga ada nanti jenis-jenis animasi tradisional lainnya. Nah, salah satu yang diputar tadi merupakan contoh flipbook ya, yang termasuk ke dalam animasi tradisional. Nah, berikutnya ada yang namanya animasi berbasis vektor. Jadi, animasi ini digambar dan dibuat langsung pada komputer dengan menggunakan teknik tertentu seperti frame by frame, kemudian motion twin, dan lainnya. Jadi, pada animasi berbasis vektor ini, pengerjaan animasi full menggunakan bantuan komputer, baik dari menggambar sampai dengan menghasilkan video animasinya. Nah, kemudian contoh film animasi yang termasuk ke dalam jenis animasi berbasis vektor itu ada film B-Movie pada tahun 2007 dan Kung Fu Panda pada tahun 2008. Nah, kita akan lihat bagaimana contoh video animasi berbasis vektor.
Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Sikat giginya di mana ya? Oh iya, tutupnya lupa. Sekarang kita tambahkan bagian yang di dalam burung ya anak-anak. Aduh. Udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan. Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Nah, itu merupakan contoh video animasi yang berbasis vektor. Nah, jadi pada akhir video kalian bisa lihat ada banyak orang yang mengerjakan atau yang mengambil bagian dalam pembuatan video animasi tersebut. Jadi dalam pembuatan animasi itu terdapat orang-orang yang tergabung dalam tim-tim yang nantinya menangani alur kerja pembuatan animasi 2 dimensi. Nah, kemudian kita lanjut ke animasi 3 dimensi. Nah, animasi 3 dimensi ini merupakan pembuatan animasi dengan cara membuat model 3 dimensi, lalu diberikan rigging atau tulang sehingga bisa digerakkan di dalam ruang 3 dimensi. Nah, jadi 3 dimensi itu adalah objek yang mempunyai volume atau mempunyai ruang. Ya. Nah, itu nanti dimodelkan dengan bantuan komputer, kemudian dikasih rigging atau kasih tulang sehingga nanti bisa digerakkan bagian-bagian yang ingin digerakkan.
Kemudian contoh film animasi yang termasuk ke dalam animasi 3 dimensi. Yang pertama adalah B-Movie pada tahun 2007, kemudian Kung Fu Panda tahun 2008. Dan lalu bagaimana tampilan atau contoh daripada animasi 3 dimensi itu? Mari kita simak video berikut ini. Perdamaian, 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 banyaknya Itu tadi sudah kalian saksikan bagaimana contoh video animasi 3 dimensi. Saya yakin kalian sudah sering menonton animasi 3 dimensi. Nah, jadi silakan ditulis di komentar, sebutkan salah satu judul film atau
judul video animasi 3 dimensi yang pernah kalian tonton. Nah, kemudian jenis animasi berikutnya adalah motion graphic, di mana animasi ini merupakan animasi elemen grafis atau teks dengan tujuan untuk iklan atau promosi. Jadi pada motion graphic ini lebih menekankan kepada teks atau tulisan yang dianimasikan, di mana tujuannya itu adalah untuk beriklan ataupun untuk promosi. Nah, di sini contoh perusahaan pembuatan motion graphic itu ada Sarlek Studio, kemudian ada Aerodrome Studio, ada Broadway Video Studio. Nah, lalu kita akan putar contoh video animasi motion graphic. Apa itu rokok? Rokok adalah tembakau yang digulung kertas dan ujungnya diberi filter. Satu batang rokok mengandung 15 macam racun. Inilah contoh ke-15 macam racun yang terkandung di dalam rokok. Dari ke-15 macam racun ini, rokok dapat menyebabkan penyakit kanker paru-paru, kanker kandung kemih, kanker ginjal, kanker mulut, dan yang paling parah adalah serangan jantung. Perokok dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah aktif, dan yang kedua adalah pasif. Perokok aktif adalah orang yang secara langsung menghisap rokok. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak sengaja menghisap asap rokok. Indonesia adalah negara kelima yang mengkonsumsi tembakau tertinggi di dunia dengan jumlah 190.000 ton pada tahun 2011. Dari data tersebut dipastikan perokok di Indonesia pada tahun 2011 mencapai angka 23% dan meningkat pada tahun 2012, 2013, 2014 mencapai angka 35%. Dari tingginya perokok di Indonesia, Kementerian Kesehatan mendata jumlah korban meninggal akibat rokok. Pada tahun 2011 mencapai angka 293.000 jiwa dan pada tahun 2012 329.000 jiwa, 2013 405.000 jiwa dan pada tahun 2014 458.000 jiwa. Jadi bisa dipastikan korban akibat rokok bukannya berkurang malah meningkat. Jadi matikan rokok sebelum orang lain mati. Sekian dan terima kasih. Nah, itu tadi sudah kalian saksikan contoh video animasi motion graphic, di mana itu merupakan iklan layanan masyarakat, adalah iklan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu atau menjauhi sesuatu. Nah, jadi fungsi motion graphic itu lebih ke iklan atau promosi, ya, dalam tempo atau dalam waktu yang singkat. Jadi motion graphic itu jarang digunakan untuk pembuatan film animasi. Tujuannya beda. Nah, kemudian jenis animasi yang terakhir itu adalah stop motion. Jadi animasi stop motion ini dibuat dengan memanipulasi objek nyata yang kemudian mengambil fotonya, ya, frame by frame, kemudian setiap perubahan itu direkam atau difoto yang nantinya membuat sebuah rangkaian gambar yang bergerak. Jadi bisa juga gambar yang di kertas difoto ataupun bisa berupa objek 3 dimensi lainnya yang digerakkan kemudian difoto. Jadi setiap pergerakan, setiap perubahan pergerakan itu difoto, kemudian hasil dari foto itulah yang nanti dirangkai dengan bantuan software editing sehingga menghasilkan video animasi stop motion. Nah, contoh film animasinya itu ada Nightmare Before Christmas, itu pada tahun 1993. Kemudian ada Corpse Bridge pada tahun 2005. Kemudian ada Coraline pada tahun 2010.
9. Nah, lalu kita akan saksikan contoh video animasi stop motion. Hari ini saat bahagia untukmu, bertambah 1 tahun usiamu. Ku nyanyikan sebuah lagu agar istimewa harimu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ingin saja ku berikan segala yang kau impikan, mimpi yang sering kau katakan, namun ku punya batasan. Kau teristimewa, kaulah penyanyi dunia, engkaulah segalanya bagiku. Ku tak punya uang berjuta, apatah lagi istana untuk jadikan hadiah agar kau rasa berharga. Ini saja yang ku mampu, sebuah lagu khas untukmu. Ku harap engkau kan suka. Selamat ulang tahun cinta. Tak termampu gambar dengan kata rasa gentar dalam jiwa. Satu pernamaku tak lena, fikir lirik paling indah. Nah, itu dia tadi contoh penerapan video animasi stop motion. Nah, kebetulan contoh tadi adalah stop motion yang dibuat dari rangkaian tulisan yang ditulis di kertas dan benda-benda yang ada di sekitar, benda-benda 3 dimensi. Nah, ada juga beberapa video dan film animasi yang menggunakan konsep stop motion. Dia menggunakan manekin atau boneka yang bisa digerakkan, kemudian difoto, dan fotonya itu dirangkai secara berurutan. Nah, tugas yang ketiga bagi kalian adalah cari judul film animasi yang menggunakan konsep stop motion, di mana dalam produksinya menggunakan media boneka atau manekin yang digerakkan kemudian difoto. Nah, nanti dari ketiga tugas yang sudah diberikan tadi, saya akan buatkan form untuk penguploadan jawaban kalian di Google Classroom. Nah, sekian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang bagaimana alur kerja pembuatan video animasi 2 dimensi. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.